wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dan pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menjelaskan hasil analisis kami mengenai strategi pemasaran global yang menyesuaikan budaya. Yang dimana kami mengambil contoh nyatanya itu di iklan McDonald di Indonesia dengan Amerika. Dan sebelum kita masuk kepada materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Afira Putra Muhammad Rafi'i, sebagai moderator dan juga sebagai pemateri yang keempat, lalu Aida Putri sebagai pemateri yang kelima, Nadila Ayu Andari sebagai pemateri yang kedua, Nola Wulandari sebagai pemateri yang pertama, dan Yoko Yolanda sebagai pemateri yang ketiga. Nah, langsung saja kita masuk kepada hasil analisis yang pertama mengenai definisi budaya dan elemen-elemen utamanya, baik itu nilai, norma, kepercayaan, bahasa, dan simbol, yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama kita, Nola Wulandari. Kepada Nola, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai definisi budaya dan elemen-elemen utamanya. Budaya adalah sistem nilai, keyakinan, kebiasaan, dan simbol yang dipelajari dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang membentuk cara berpikir dan bertindak individu dalam suatu masyarakat. Dalam konteks perilaku konsumen, budaya itu berperan sebagai faktor eksternal utama yang mempengaruhi bagaimana konsumen memandang kebutuhan, menilai produk, dan mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu elemen-elemen utama budaya yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang pertama yaitu nilai. Nilai adalah prinsip mendasar yang dianggap penting dan menjadi pedoman hidup masyarakat. Di Amerika Serikat itu terkenal dengan nilai individualisme, efisiensi, dan kepraktisan sangat dijunjung tinggi. Hal ini tercermin pada konsep McDonald's yang menekankan fast service, self service, dan porsi besar yang menyesuaikan gaya hidup cepat masyarakat Amerika. Sedangkan di Indonesia itu terkenal dengan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan religius lebih dominan. Yang kedua yaitu norma. Norma adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku yang dianggap pantas dalam masyarakat. Di Amerika Serikat, makanan cepat saji dianggap hal wajar dan praktis meskipun dilakukan sendirian. Sedangkan di Indonesia, norma sosial lebih menekankan makan bersama keluarga atau teman. Next. Yang ketiga yaitu kepercayaan adalah keyakinan yang dipegang masyarakat terhadap apa yang benar atau yang salah. Di Amerika, masyarakat cenderung percaya bahwa makanan cepat saji merupakan bagian dari gaya hidup modern dan efisien. Sedangkan di Indonesia, kepercayaan terhadap kehalalan makanan sangat kuat. Misalnya dengan McDonald's di Indonesia itu memastikan semua produk memiliki sertifikat halal dari MUI, sesuatu yang tidak menjadi fokus utama di Amerika. Yang keempat yaitu bahasa. Bahasa berperan penting dalam komunikasi merek. Di Amerika, kampanye iklan McDonald's itu menggunakan bahasa Inggris yang lugas dengan slogan seperti I'm loving it. Sedangkan di Indonesia, bahasa iklan sering disesuaikan agar terasa akrab dan emosional. Misalnya dengan penggunaan kata-kata seperti nikmatnya berbagi atau selalu ada untuk keluarga. Yang kelima itu simbol. Simbol budaya mencerminkan makna yang diakui bersama oleh masyarakat. Di Amerika, simbol McDonald merupakan kepraktisan dan gaya hidup modern. Sedangkan di Indonesia, McDonald sering mengadaptasikan simbol momen budaya lokal, misalnya hiasan bulan sabit dan ketupat saat Ramadan atau warna merah putih saat hari kemerdekaan untuk menunjukkan kedekatan dengan budaya nasional. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama kita, Nola Wulandari. Lalu kita langsung masuk kepada yang selanjutnya, itu tentang bagaimana budaya memengaruhi sikap, preferensi, dan juga perilaku pembelian konsumen. Yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua kita, yaitu Nadila Ayu Andari. Kepada Nadila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana budaya mempengaruhi sikap, preferensi, dan perilaku pembelian konsumen. Yang pertama ada budaya mempengaruhi sikap.
Jadi sikap itu ada tiga komponen sikap. Yang pertama kognitif atau pengetahuan. Di Indonesia, konsumen itu menganggap McD sebagai produk dari brand internasional modern yang berkualitas dan juga higienis. Nah, mereka juga menganggap dengan makan McD itu akan menunjukkan gaya hidup mereka yang praktis dan juga bergengsi. Kayak makan di istilahnya kayak makan di kafe gitu kan bergengsi. Kemudian untuk yang di Amerika, konsumen itu menganggap McD sebagai makanan cepat saji atau yang cepat gitu, mudah terjangkau dan juga bukan untuk simbol status. Terus yang kedua, komponen sikap yaitu afektif atau emosi. Kalau di Indonesia, konsumen itu cenderung akan positif terhadap McD karena suasananya di McD itu kan ramah, kemudian nyaman untuk nongkrong dan juga sering dikaitkan dengan momen kebersamaan baik dengan teman, keluarga maupun pasangan. Sedangkan di Amerika, konsumen itu cenderung bersikap netral dan menganggap biasa saja karena itu sudah seperti kebiasaan mereka sehari-hari mengonsumsi McD. Terus yang selanjutnya yaitu ada konatif atau tindakan. Untuk Indonesia sendiri, konsumen itu berniat membeli itu untuk bersama dengan teman, pasangan ataupun keluarga. Nah, sedangkan di Amerika, mereka berniat membeli untuk kebutuhan cepat, grab and go, ambil dan juga pergi saat akan bekerja ataupun untuk individu mereka sendiri. Next. Yang kedua yaitu budaya memengaruhi preferensi konsumen. Di sini, McD itu berupaya mendekati masyarakat lokal dengan menu utama andalan yang mereka miliki, kemudian dimodifikasi menjadi sajian menu khusus, di mana upaya ini tuh dapat dikatakan sebagai lokalisasi atau adaptasi produk global agar sesuai dengan produk pasar lokal. Di Indonesia, karena mayoritas agamanya Islam gitu, mereka eh, si McD ini tidak menggunakan daging babi sebagai menunya, tapi dia menggunakan ayam. Nah, karena juga di Indonesia ini cita rasa rempahnya itu kuat, jadi McD Indonesia juga menghadirkan menu seperti rasa rendang, kemudian burger rendang, dan juga ada es es kopi gula aren. Nah, karena di Indonesia juga suka nasi, mereka menambahkan nasi, dan juga McD di Indonesia itu menunya size-nya lebih kecil dibandingkan dengan Amerika. Nah, sedangkan untuk Amerika, karena masyarakatnya itu mayoritas non-Muslim, dia terdapat pilihan menu tambahan babi. Dan juga ternyata di Amerika itu tidak ada menu ayam. Nah, karena mereka tidak disuka nasi, maka di McDonald mereka itu tidak ada tambahan nasi. Dan juga menu yang disajikan di sana itu lebih besar size-nya daripada di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu budaya mempengaruhi perilaku konsumen. Di Indonesia sendiri, konsumen itu membeli dalam konteks sosial atau bersama pasangan, teman, dan juga keluarga. Itu mengapa iklan itu menunjukkan kebersamaan. Seperti iklan di saat hari Ramadan itu juga menunjukkan kebersamaan. Kemudian sedangkan di Amerika itu karena mereka budaya barat atau individualistik, individu, pembelian itu dilakukan secara spontan dan juga berdasarkan preferensi individu mereka. Dan juga iklannya di sini lebih menunjukkan ke produk yang beragam dan juga kecepatan dalam layanan servis mereka. Next. Nah, di sini ada contoh iklan, di sini ada yang dari Indonesia itu momen berharga selalu hemat. Itu menunjukkan kebersamaan. Kemudian ada salah satu iklan yang dia duduk sendiri, ini iklan dari luar negeri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadila Yuandari sebagai pemateri kedua kita. Lalu untuk selanjutnya mengenai contoh strategi perusahaan atau brand dalam menyesuaikan produk dan promosi dengan budaya lokal yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga kita yaitu Yoko Yolanda. Kepada Yoko, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh strategi McDonald di Indonesia vs di Amerika dalam menyesuaikan produk dan promosi dengan budaya lokal.
Nah, McDonald di Indonesia menerapkan strategi lokalisasi dengan menyesuaikan menu dan promosi sesuai budaya lokal. Nah, contohnya itu seperti menambahkan nasi dalam paket ayam goreng dan meluncurkan varian menu seperti burger rendang, McFlurry es doger, ayam gulai, nasi uduk, dan bubur untuk sarapan. Nah, strategi ini bertujuan agar lebih diterima oleh kebiasaan makan masyarakat Indonesia yang biasanya mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, sedangkan McDonald di Amerika menyesuaikan produk dan promosi dengan budaya lokal, menekankan nilai kebebasan, individualis dan suasana hangat. Mereka menggunakan humor, selebriti populer, dan tren budaya untuk menarik perhatian konsumen. Promosi khusus disediakan pada momen budaya lokal dan acara besar. Pendekatan kombinasi pesan rasional, emosional, dan moral memperkuat citra merek McDonald di Amerika. Nah, jadi dengan demikian McDonald di Indonesia mengadopsi strategi lokal dengan menyesuaikan produk dan promosi sesuai dengan budaya dan selera lokal. Nah, sedangkan di McDonald di Amerika itu dia lebih menyesuaikan iklan dengan mengubah produk secara tidak mengubah produk secara signifikan, melainkan adaptasi secara penyampaian promosi yang sesuai dengan nilai dan budaya lokal, sekaligus menjaga keragaman merek global namun relevan dengan pasar lokal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Joko Yolanda sebagai pemateri yang ketiga kita. Lalu langsung masuk kepada hal yang selanjutnya, yaitu perbedaan perilaku konsumen di budaya yang berbeda atau cross culture consumer behavior yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi boleh di next. Mengenai perbedaan perilaku konsumen di budaya yang berbeda atau cross cultural. Jadi perilaku konsumen itu sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma sosial yang berlaku di lingkungan budayanya. Dan budaya membentuk cara berpikir, merasakan, dan bertindak dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, itu dalam perbedaan perilaku konsumennya itu di Amerika Serikat itu masyarakatnya banyak yang menganut budaya individualisme, yang dimana itu menekankan kepada kemandirian, kebebasan pribadi, dan juga pencapaian individu. Lalu konsumen Amerika itu cenderung membeli produk yang dapat menonjolkan keunikan diri dan gaya hidup cepat. Di mana konsumen Amerika ini itu lebih menyukai pesan iklan yang langsung atau kita sebut sebagai to the point. Dan di mana uh, itu menonjolkan nilai kebebasan serta efisiensi waktu. Contohnya itu iklan McDonald di Amerika yang sering menampilkan tema I'm loving it dengan gaya hidup aktif dan praktis, sesuai dengan karakter konsumen yang menghargai kecepatan dan kenyamanan. Lalu di Indonesia itu budaya yang dominan itu yang pastinya mengedepankan hubungan sosial, keharmonisan dan juga kebersamaan keluarga. Lalu konsumen Indonesia itu juga cenderung mempertimbangkan pendapat orang lain sebelum melakukan pembelian dan pastinya itu menyukai produk yang memperkuat nilai kekeluargaannya serta tradisi lokal. Nah, oleh karena itu, iklan yang menyentuh emosi lalu menampilkan momen makan bersama keluarga atau memiliki unsur-unsur budaya itu lebih efektif menarik perhatian konsumen Indonesia. Itu saja dari saya. Kita langsung masuk kepada materi terakhir yang tentang tantangan yang dihadapi brand ketika berhadapan dengan perbedaan budaya yang akan dijelaskan oleh Aida. Kepada Aida, tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai tantangan yang dihadapi McD ketika berhadapan dengan budaya Indonesia. Yang pertama yaitu adalah penyesuaian menu dan juga selera orang Indonesia. Salah satu tantangan utama itu tentunya mengenai penyesuaian menu, seperti penggunaan nasi, sambal, dan juga bumbu khas Indonesia.
serta memastikan seluruh produk halal untuk memenuhi kebutuhan Muslim. Yang kedua itu juga McD harus memahami nilai-nilai sosial dan juga kebiasaan masyarakat Indonesia seperti kecenderungan untuk makan bersama keluarga dan juga preferensi terhadap makanan yang lebih beragam. Sehingga McD perlu menghadirkan menu-menu lokal seperti nasi uduk, ayam kremes, burger rendang, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu McD juga harus memahami komunikasi lintas budaya, baik dalam interaksi dengan pelanggan maupun juga dengan manajemen tenaga kerja. McD harus membangun kompetensi lintas budaya di kalangan karyawan untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis menggunakan bahasa Indonesia serta memperhatikan norma-norma sosial lokal. Selain itu, perusahaan juga harus menghadapi tekanan untuk mempertahankan identitas global sambil mengakomodasikan kearifan lokal, sehingga strategi globalization menjadi kunci keberhasilan McD di Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aida. Lalu kita masuk kepada kesimpulan. Tolong di next. Jadi, McDonald itu sebagai perusahaan multinasional yang kita tahu itu berhasil mengimplementasikan atau menerapkan strategi iklannya itu sesuai dengan karakteristik budaya lokal di pasar Indonesia dan Amerika Serikat. Yang dimana di Indonesia itu strategi pemasaran McD ini lebih menonjolkan nilai kebersamaan, kebudayaan lokal seperti kehalalan makanan dan lebih menonjolkan nilai kebersamaan. Sebaliknya di Amerika Serikat itu McD mempertahankan produk global dengan sedikit modifikasi, di mana itu lebih menekankan pada budaya individualisme, kesan praktis dan efisiensi waktu yang sesuai dengan gaya hidup konsumen Amerika. Lalu perbedaan ini itu menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai budaya dan norma sosial sangat krusial dalam merumuskan strategi pemasaran global yang efektif. Jelasan analisis dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.